Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rahimahullah, wa ba'dal bay'ati talaba minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yukhriju 12 naqiba yakununa alaihim wa yakfuluna al-mas'uliyyata anhum fa akhraju 9 min al-Khazraji wa 3 min al-Aus. Jadi setelah pelaksanaan Baiat ini dilakukan oleh masyarakat Madinah yang datang ke Mekah, kemudian sudah masuk Islam, kemudian juga sudah berjanji setia dengan Rasulullah SAW. Itu dilakukan pada musim haji. Mereka berbaiat ketika berada di wilayah Mina, ya, khususnya di kawasan tempat melontar Jamrah Aqabah. Dan itu dilakukan 2 kali. Di kali kedua ini Rasulullah SAW dikenal kemudian menunjuk beberapa orang yang dijadikan sebagai penanggung jawab untuk umat Islam yang ada di Madinah. Dan pembagiannya mirip dengan pembagian berdasarkan suku atau kabilah. Oleh karena itu di sini dikatakan wa ba'dal bai'ah, setelah baiat Rasulullah SAW kemudian meminta mereka, yaitu kaum Ansor, calon nantinya masyarakat yang akan menerima Rasulullah SAW ketika di Madinah. Ini derajatnya langsung setelah kaum Muhajirin, agar mengeluarkan 12 naqib. Naqib ini artinya wakil atau penanggung jawab yang bertugas untuk menangani segala urusan terkait dengan keagamaan masyarakat Madinah yang sudah masuk Islam. Yakununa alaihim, mereka akan menjadi pimpinan mereka, masyarakat Madinah, dan menanggung tanggung jawab atas mereka. Maka mereka pun kemudian mengeluarkan 9 orang dari bangsa Khazraj dan 3 orang dari bangsa Aus. Itu 2 bangsa besar yang hidup menjadi penduduk di Madinah. Amma minal Khazraji, adapun dari bangsa Khazraj, jadi 12 orang disepakati nama-namanya kecuali yang ke-12. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Asad bin Zurarah bin Udus, Sa'ad bin Rabi' bin Amr, Abdullah bin Rawahah bin Tha'labah, Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara' ibn Ma'rur ibn Safar, Abdullah ibn Amr ibn Haram, ya. Kemudian Ubadah ibn Samit ibn Qais, dan Al-Mundhir ibn Amr ibn Khunais. Ini tokoh-tokoh dari suku-suku bangsa pecahan dari bangsa Khazraj. Masing-masing rata-rata 2 orang itu mewakili satu bani tertentu di suku Khazraj di masyarakat Madinah. Amma minal Ausi, adapun dari bangsa Aus, fahum Usaid bin Khudair ibn Simak, Sa'ad bin Khaythamah bin Al-Harith, dan Rifa'at bin Abdul Mudhir ibn Zubair, wakila Abu Laithah ibn Tayyihan. Usaid bin Khudair ini nama-nama terkenal, ya. Nantinya sebagian menjadi periwayat hadis, sebagian menjadi tokoh-tokoh yang membela Rasulullah SAW dalam perjuangan beliau ketika sudah hidup di Madinah. Yang terakhir namanya Rifa'ah ibnu Abdul Mundhir, atau menurut salah satu pendapat yang lain Abul Haytham ibnu Tayyihan. Ada perbedaan soal menentukan orang ke-12. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah ternyata punya strategi, tidak membiarkan masyarakat Madinah pulang begitu saja, tapi beliau menunjuk semacam 12 ya deputi ataupun 12 penanggung jawab yang nanti diberikan tugas khusus oleh Rasulullah untuk mengawal keberagamaan masyarakat Madinah. Dan kalau kita perhatikan bangsa Khazraj dan bangsa Aus ini dulunya adalah bangsa yang sering sekali bertikai dan berperang semenjak sebelum datangnya Islam. Begitu Islam masuk, bangsa-bangsa ini sampai Rasulullah wafat, bahkan sampai beberapa masa setelahnya, sama sekali tidak pernah lagi
bertempur atau berperang. Jadi memang betul-betul Islam mendamaikan kedua suku bangsa ini. Dan itu tradisi yang dilakukan oleh para pimpinan maupun umat Islam ketika datang ke satu wilayah. Kalau kita perhatikan ya, Islam masuk ke wilayah barat, masuk ke Mesir, masuk ke wilayah Afrika, kawasan-kawasan masyarakat Negro, maupun Afrika Utara, kawasan Barbar. Itu mereka semua orang yang beda-beda suku bangsanya, yang biasa berperang gara-gara perbedaan suku bangsa. Kalau ada suku bangsa yang dianiaya oleh salah satu suku yang lain, yang dibangkitkan itu adalah perang antar suku atau antar warna kulit atau antar bangsa. Begitu juga ketika Islam masuk ke utara dan timur, datang ke wilayah Syam, datang ke timur ke wilayah Irak, wilayah Iran, kemudian wilayah yang sekarang dekat dengan Afghanistan dan Pakistan, itu juga terdiri dari bangsa yang bermacam-macam. Tapi ajaibnya mereka semua ini dijadikan setara selama sudah masuk Islam. Sangat berbeda dengan penjajahan yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Penjajah tetap menjadi penguasa, sementara masyarakat pribumi itu menjadi masyarakat kelas kedua. Sementara kalau Islam tidak, tolong ukurnya adalah ketakwaan, sehingga dasarnya agama. Dari suku bangsa apapun, selama dia sudah bertobat, sudah masuk Islam, maka dia menjadi sama dengan saudara-saudaranya, punya hak yang sama dan seterusnya. Kecuali persoalan sedikit, misalnya penentuan khalifah, itu memang sudah ada aturannya, harus dari suku Quraisy. Tapi seandainya pun itu tidak tercapai, maka tetap ada kewajiban untuk taat, walaupun yang menjadi khalifah itu adalah dari non Quraisy. Dan itu sudah terjadi misalnya di zaman Utsmaniyah, sebelumnya juga terjadi di masa Kesultanan Seljuk dan yang lain. Qala falamma tamma ikhtiyaruhum, maka ketika sudah selesai pemilihan mereka ini, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ala qaumikum bima fihim kufala. Kalian ini semua atas kaum kalian, yaitu masyarakat muslim di Madinah, dengan semua yang ada di antara mereka itu adalah kufala. Jadi yang dipasrahi, yang punya tanggung jawab menanggung keperluan mereka semua. Kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam, seperti halnya kaum Hawariyin, ada 12 murid utama Nabi Isa ibnu Maryam, itu juga yang menjadi penanggung jawab ketika mereka sudah ditinggal oleh Nabi Isa ke atas langit. Ya, kita juga tahu Nabi Musa juga memutus di kalangan Bani Israel juga diutus isna asyara nakiba, 12 orang yang juga menjadi penanggung jawab masyarakatnya. Wa ana, kata Rasulullah dalam hadis ini, kafilun ala qaumi, dan aku adalah penanggung jawab untuk kaumku, artinya masyarakat yang ada di Mekah. Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Ini hadis diriwayatkan di buku sejarah. Kalau tidak salah riwayatnya kategori mursal. Jadi riwayatnya masih dhaif, tapi dhaif yang ringan dan hanya menceritakan soal peristiwa. Tapi ucapan secara khusus ini datang dengan riwayat yang masih kurang kuat, tetapi sama sekali tidak mengandung suatu kemungkaran. Hadhihi hiya bai'atul aqabah tsaniyah. Inilah yang disebut dengan bai'at Aqabah yang kedua. Wa kanat haqqan a'dhamu bai'atin, dan betul-betul memang merupakan bai'at teragung, wa ahammaha, dan paling penting fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taghayyara biha majrul ahdath, aliran peristiwa atau kejadian itu berubah gara-gara bai'at ini. Wa tahawwala khattut tarikh, dan bergeserlah garis sejarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini satu awal yang luar biasa. Rasulullah dan masyarakat Madinah, masyarakat Mekah dan umat Islam secara umum saat itu masih sangat lemah. Nah, diawali dengan baiat inilah kemudian semuanya nanti berubah
berputar posisi dan kedudukan umat Islam dari yang semula tertindas menjadi umat yang luar biasa, yang sampai beberapa tahun kemudian balik lagi kembali ke Mekah, datang untuk menaklukkan kota Mekah, bahkan dengan proses penaklukan yang tanpa sama sekali meneteskan darah. Walamma tammatil bai'ah, ketika bayat ini sudah tuntas, wa kadan nasu yanfaquna, dan nyaris orang-orang buyar, ya, iktashafaha ahadus syayatin. Salah seorang setan, ini digambarkan setan yang turut campur dengan urusan umat Islam dan umat kafir pada saat itu berhasil menguping dan mendeteksi itu. Wasoha bi anfadi sautin sumi'aqattu, dia berteriak dengan suara yang sangat kencang, ya, sehingga didengar banyak orang. Ya ahlal akhashib awil manazil, wahai para penduduk rumah-rumah, artinya berteriak kencang supaya didengar oleh masyarakat kafir pada saat itu. Hal lakum fi Muhammadin was-subati ma'ahu, apa yang akan kalian lakukan terhadap Muhammad dan orang-orang yang sudah murtad bersamanya? Jadi yang sudah masuk Islam itu dianggap murtad dari agama leluhur dan budaya mereka. Qad istama'u ala harbikum, mereka sudah berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi berkumpul mengatur strategi, kemudian menunjuk pimpinan-pimpinan atau penanggung jawab. Ini dianggap sebagai perkumpulan yang akan siap memerangi kaum kafir atau mereka yang menghalangi dakwah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Allah ya adullahi la atafarraganna laka." Dijawab langsung oleh Rasulullah, "Wahai musuh Allah, aku akan mengkhususkan waktu untuk kamu. Jadi akan aku hadapi." Wa amarahum ay yanfaddu ila rihalihim, Rasulullah memerintahkan mereka yang berbayat untuk buyar kembali ke tempat atau ke kemah mereka masing-masing di Mina. Faraja'u, mereka pun pulang, wa namu, dan tidur hatta asbahu, sampai pagi. Kenapa? Jadi maunya setan ini, ya, bersuara supaya didengar oleh kaum kafir Mekah saat itu, supaya mereka membunuh 12 orang ini dan rombongannya, sehingga tidak berhasil menjalankan misi dakwah ke Madinah. Maka Rasul menyuruh segera para sahabat itu untuk kembali ke tenda masing-masing, ya, tidur sampai pagi, sehingga ketika tengah malam mereka akan didatangi oleh kaum kafir, ya, ditemukan kondisi sedang tidur di tempat masing-masing. Wasabahan ja'at Quraisyun ila hiyami ahli Yathrib. Nah, ternyata pagi harinya Quraisy pun datang ke kemah penduduk Yathrib, ya, penduduk Madinah, liyuqaddimul ihtijaja ilaihim, untuk tukaran, ya, untuk bertikai dengan mereka. Faqala al-musyrikun, maka kemudian mereka datang, hadza khabarun batil, maka min syai'. Ternyata informasi yang diteriakkan tadi malam itu info yang keliru. Karena mereka datang kok ditemukan penduduk Madinah ini ada di tempat masing-masing, tidak berkumpul untuk memerangi kaum Quraisy. Dalam salah satu riwayat, kalau tidak salah di Musnad Imam Ahmad, diterangkan bahwa mereka yang berbayat ini begitu tahu ada yang meneriakan itu, meminta ke Rasulullah, meminta keputusan, apa kita siap untuk perang, kami insya Allah siap untuk melakukan itu. Lalu jawab Rasulullah, lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pertempuran terang-terangan. Dan di sini ada pelajaran bahwa walaupun umat Islam itu punya semangat dan perjuangan atau jihad, itu tetap harus melihat kondisi dan situasi, apakah sudah mendesak atau belum, apakah sudah mampu atau belum. Tetap perlu mempertimbangkan strategi yang lebih maslahat bagi semuanya. Jadi tidak asal-asalan, tidak melampaui
apa yang memang disuruh oleh Allah SWT. Maka saat itu Rasulullah pasti menahan diri untuk tidak menggunakan senjata dalam memerangi kaum kafir. Wasakatal muslimun, maka umat Islam pun diam. Fasaddaqat Quraisyun lil musyrikina wa raja'u wa walbi. Ya. Maka kaum Quraisy yang ada di tempat masing-masing itu percaya dengan informasi dari sebagian kaum musyrikin yang datang mengecek ke tenda-tenda jamaah Madinah ini, sehingga mereka pun pulang dalam kondisi kecewa. Akan tetapi tapi pada akhirnya ta'akkada lada Quraisyun annal khabar sahih. Belakangan mereka tahu bahwa informasi itu ternyata benar. Jadi ada kumpul-kumpul umat Islam, umat Madinah yang sudah masuk Islam bersama Rasulullah dan sudah disusun sebuah strategi. Ya. Mereka baru tahu bahwa ternyata tadi malamnya itu betul-betul ada rapat. Fa asra'a fursanuhum fi talabi ahli Yathrib, maka para penunggang kuda mereka itu segera mengejar jamaah haji dari Madinah yang sudah mulai pulang. Fa'adraku, mereka menemukan dua orang. Fa'adraku Sa'ad bin Ubadah wal Mundhir bin Amr inda Adzakhir. Di wilayah namanya Adzakhir, mereka menemukan dua orang, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Mundhir bin Amr. Ya. Yang tadi merupakan bagian dari 12 penanggung jawab masyarakat Madinah dari bangsa Khazraj. Fa'ammal Mundhiru fa'ajazal qauma hadha. Nah, Mundhir ini lari dan tidak mampu dikejar oleh mereka. Jadi hanya menemukan dua orang, itu pun salah satunya berhasil lari. Wa amma Sa'dun fa'akhuduhu wa rabatuhu wa darabuhu. Adapun Sa'ad berhasil ditangkap sehingga mereka mengambil Sa'ad ini, mengikatnya dan memukulinya radhiyallahu anhu. Wa jarru sya'rahu, dicabut rambutnya. Kita bisa bayangkan perjuangan di awal-awalnya. Hatta adkhalu Makkah, sampai mereka kemudian membawa masuk Sa'ad ini ke Mekah. Jadi masih di perjalanan itu diperseru-seru. Fa khallasahul Mut'im bin Adi wal Harits bin Harb. Lantas ditebus, dibebaskan oleh dua orang kafir juga, tapi memberikan suaka atau perlindungan, ya, sehingga dibebaskan Sa'ad bin Ubadah ini oleh Mut'im bin Adi dan Harits bin Harb. Dua-duanya ini pernah punya utang jasa terhadap penduduk Madinah. Itkana yujiru lahum qawafilaha bil Madinah. Karena Sa'ad bin Ubadah itu biasa memberikan perlindungan juga kepada kafilah-kafilah dagang Mut'im bin Adi dan Harits bin Harb. Kalau mereka berdagang dari Mekah ke wilayah Syam, wilayah Palestina dan sekitarnya, itu kan mereka biasa melakukan perdagangan. Nah, di tengah-tengah ini rawan dirampok atau dihadang oleh penyamun atau penjahat. Antara lain wilayah yang dilalui itu adalah wilayah Madinah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini biasa memberikan perlindungan untuk rombongan mereka, dagang mereka berdua. Wa aradal ansaru ay yakirru ila Makkah. Ya. Orang Ansar sudah siap untuk ke Mekah. Ittala alaihim Sa'dun qadiman. Nah, ternyata kemudian saat sudah datang dalam kondisi sudah selamat, farahalu ilal Madinati salimi, sehingga mereka kemudian pergi ke Madinah dalam kondisi selamat. Sudah siap untuk bertempur, tetapi tidak jadi. Hijratul muslimina ilal Madinah, kita lanjutkan sedikit. Hijrahnya umat Islam ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah itu terjadi ketika semua upaya dakwah Rasulullah sudah dilakukan di Mekah, ya. Kemudian juga sudah dipersiapkan tempat yang menjadi tujuan baiat. Jadi tidak asal-asalan. Rasulullah tidak asal pergi begitu saja ke Madinah tanpa terlebih dahulu menyiapkan kondisi di Madinah. Dan yang nantinya berangkat terlebih dahulu adalah para sahabat. Rasulullah berangkat agak belakangan.
Ba'da hadhil bay'ati, setelah bayat ini, bayatil aqabah tsaniyah, yaitu bayat Aqabah yang kedua, bada'at hijratu 'ammatil muslimina ilal Madinah. Mulailah proses hijrahnya mayoritas umat Islam ke Madinah. Bainama kana ba'du sahabati qad hajara qablaha. Sementara sebagian sahabat memang sudah hijrah sebelumnya. Waqad uraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar hijratul muslimina wa akbaruhum bih. Rasulullah pun sebetulnya sudah ditunjukkan dalam mimpi beliau tempat hijrahnya umat Islam dan juga sudah memberitahukan hal itu kepada mereka. Qala, diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, ra'aitu anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fadhahaba wahali aydhanni ila al-yamamati aw hajar fa idha hiya al-madinatu Yathrib. Aku ditunjukkan dalam mimpi bahwa aku berhijrah dari Mekah ke kawasan yang banyak kurmanya. Banyak kalau dengan haji atau umroh itu di Madinah itu penuh dengan apa? Kurma. Memang sangat subur. Dan dulu banyak wabah penyakit, kemudian didoakan Rasulullah menjadi tempat yang sehat. Maka aku menduga bahwa itu adalah Yamamah atau Hajar, wilayah yang posisinya lebih ke timur. Faidah yang Madinah Yathrib, ternyata itu adalah Madinah atau Yathrib. Wa fi riwayat, dalam salah satu riwayat, uridu dar hijratikum sabaqatan bainal dhahranai harratain. Ya, ditunjukkan kepadaku tempat hijrah kalian sabaqatan bainal dhahranai harratain. Jadi posisinya ada di antara dua kawasan. Fa imma iyakuna Hajar aw Yathrib, itu kalau bukan Hajar ya Yathrib. Ternyata memang betul-betul Yathrib, nama dari kota Madinah saat itu, yang kemudian setelah Rasulullah hijrah tempatnya disebut sebagai Thayyibah ya. Kemudian disebut juga Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi Muhammad. Jadi nama lengkap Madinah itu Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi. Lalu disingkat menjadi apa? Madinah saja. Lalu ditambahi sebutan yang bercahaya atau disinari, Madinah Munawwarah. Wa awwalu man hajara Abu Salamah al-Makhzumi zauj Ummi Salamah. Yang pertama berhijrah itu namanya Abu Salamah, salah seorang sahabat yang dulunya adalah suaminya Ummu Salamah. Kharaja ma'a zaujatihi wa ibnihi, keluar berhijrah bersama istri yaitu Ummu Salamah dan anaknya. Famana'aha qaumuha minhu, dia dilarang oleh kaumnya. Wantaza'a alu Abi Salamah waladahu minha, sang anak itu diambil, dilarang untuk hijrah dan anaknya diambil. Fantalaqa Abu Salamah wahdahu ila al-Madinah, sehingga Abu Salamah berangkat sendirian. Wa dzalika qabla bai'atil aqabati binahwi setahun sebelum bai'at Aqabah. Tsumma atlaqu zawjatahu ba'da nahwi sanatin falahiqat bih. Ya. Kemudian mereka melepaskan Ummu Salamah sehingga Ummu Salamah pun ikut menyusul ke Madinah. Wa hajara ba'da Abi Salamah Amir bin Rabi'ah wa zawjatuhu Laila bintu Abi Hathmah. Setelah itu disusul yang berhijrah kedua kali adalah Amir bin Rabi'ah dan istrinya yang bernama Laila bintu Abi Hathmah. Wa Abdullah ibn Ummi Maktum, ini salah satu sahabat yang cukup terkenal dalam kondisi nantinya tuna netra. Falamma tammatil bai'atu tataba'a muslimuna fil hijrah. Setelah terjadi peristiwa bai'at Aqabah tadi, nah mulai rame-rame umat Islam berhijrah. Artinya susul menyusul berhijrah. Ada yang sembunyi-sembunyi ya, dan mayoritas demikian. Ada pula yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kanu yatasallaluna khifyatan khasyata Quraisy. Mereka saat itu biasa mereka perginya menyelinap takut akan disiksa atau dihalang-halangi oleh kaum Quraisy. Hatta hajara Umar bin Khattab, sehingga berhijrahlah Umar bin Khattab. Fa kharaja alanan, beliau ini berhijrah terang-terangan. Memang jagoannya
kota Mekah. Wa tahadda Quraisy, enggak cukup terang-terangan, bahkan nantangin. Nantangin. Falam yajtar ahadun, maka tidak ada seorang pun yang berani ala luqufi fi wajhihi, yang berani berdiri di hadapan mukanya, menghadangnya, tidak ada yang berani. Wa qadimal Madinata fi 20 minas sahabah, beliau datang ke Madinah bersama 20 rombongan sahabat. Ada pendekarnya. Wa hajarul muslimuna kulluhum ila Madinah, maka umat Islam kemudian semuanya pergi berhijrah ke Madinah. Wa raja'a ilaiha ammatu man kana bi ardil Habasyah, yang dulunya hijrah ke Habasyah, yang ke Ethiopia itu pun ikut, setelah mendengar ikut berangkat berhijrah ke Madinah. Walam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakr wa Ali wa Suhaib wa Zaid bin Harithah wa qalilun min al-mustad'afin alladziina lam yaqdiru 'ala al-hijrah. Sehingga yang tersisa di Madinah itu tinggal Abu Bakar, kawannya Rasulullah, ya, bersama beliau, wa Ali, dan sepupunya Rasulullah SAW, wa Suhaib ini masih mungkin terikat dengan atasannya yang merupakan orang Quraisy, wa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun minal mustad'afin alladziina lam yaqdiru 'ala al-hijrah, dan beberapa orang yang memang lemah tidak mampu melakukan hijrah. Wa tajahhaza Abu Bakr al-hijrah, sehingga Abu Bakar pun siap-siap untuk pergi hijrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ala rislika, tunggu dulu, ya, sabar dulu, kata Rasulullah. Fa inni arju ayyudzana li, aku menunggu diberikan izin untuk aku. Jadi Rasulullah mau hijrah pun, walaupun beliau tahu itu sudah dibolehkan untuk masyarakat Islam secara umum, tapi khusus untuk beliau masih menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga salah satu bukti kenabian Rasulullah. Untuk pergi hijrah saja beliau tidak bisa minta wahyu. Tidak seenaknya mendapatkan wahyu, tapi menunggu turunnya perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar mengatakan, wa hal tarju dzalika bi abi anta, apakah engkau mengharapkan itu? Bi abi ini artinya ungkapan rasa cinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Qala na'am, beliau mengatakan ya. Fahabasa Abu Bakr nafsahu alaihi liyashabu. Abu Bakar pun menahan diri supaya nanti beliau ini yang menemani Rasulullah SAW. Wa ala farahilatain, beliau menyiapkan dua kendaraan. Saya tidak tahu apakah unta atau kuda, kemungkinan besar unta. Kanata indahu waraqas samuri isti'dadan lidzalik, untuk mempersiapkan itu. Diceritakan bahwa Rasulullah ketika mulai akan berangkat itu, Abu Bakar menawarkan dua unta. Ya Rasulullah, indi rahilatain faqad ahadun. Rasulullah, saya punya dua kendaraan, monggo panjenengan ambil salah satu. Kata beliau, la bithaman, enggak, harus saya bayar. Dan itu pun dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini dua orang yang persahabatannya itu sangat rekat, sangat erat, ya, sejak kecil, tapi sama-sama tidak pernah punya utang jasa. Rasulullah tidak pernah punya utang dengan Abu Bakar, bahkan ketika ditawari kendaraan pun beliau beli. Abu Bakar pun tidak pernah punya utang pemberian apa-apa dari Rasulullah selain masalah agama dan hidayah. Makanya diceritakan dalam surah Al-Lail, wa sayyidina wal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, kami akan jauhkan dari neraka itu orang yang bertakwa. Isyaratnya mengacu kepada Abu Bakar, alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri, wa alladhi yu'ti malahu yatazakka Sayyidu min ni'matin tujza, dia tidak punya jasa yang perlu untuk dia balas. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yu'ta. Ini di antara
beberapa pelajaran, mungkin ada 3 yang bisa kita petik dari sini. Yang pertama, Rasulullah selaku manusia yang sangat istimewa dan dijamin perlindungannya oleh Allah, ternyata dalam melakukan kerja-kerja dakwah juga masih mempertimbangkan strategi-strategi yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bentuknya bukan Allah nyeluk mendung terus bisa naik diantarkan ke Madinah, tapi betul-betul itu dilakukan. Apalagi nanti detail proses beliau ketika mulai bergerak. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan pentingnya masyarakat itu tetap dikelola dengan para tokoh mereka. Rasulullah tetap menyiapkan 12 orang yang nantinya akan berangkat ke sana. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, hijrah itu sendiri adalah meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, meninggalkan kerabat yang memang masih harus ditinggalkan. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Dan lebih lagi, Rasulullah dan sahabat yang berhijrah itu begitu sudah hijrah ke Madinah, dilarang untuk kembali lagi menjadi penduduk Mekah. Kalau zaman sekarang masih bebas, kita mungkin menjauh sementara bisa baik. Kalau Rasulullah tidak. Begitu sudah hijrah, tidak boleh lagi kembali menjadi penduduk Mekah. Sehingga ketika melaksanakan umrah maupun haji, itu setelah tuntas hanya boleh tinggal maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari, ternyata langsung harus balik lagi ke Madinah. Tidak boleh tinggal di Mekah. Itu sudah diikhlaskan, ditinggalkan lillahi ta'ala. Untuk kembali pun hanya boleh untuk keperluan sesaat. Sehingga beberapa sahabat, kalau tidak salah seperti Ibnu Abbas, yang depan ini pernah ke namanya Taif, itu beliau tinggalnya di Taif, tidak di Mekah. Padahal murid-muridnya itu orang Mekah, karena menjaga aturannya. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.